Kota Palu merupakan kota yang berwujud 5 dimensi di tengah Pulau Sulawesi. Dipimpin oleh Wali Kota Hadianto Rashid dan Wakil Wali Kota Palu Dr. Reni A. Lamajido yang membawa visi membangun Kota Palu yang mandiri, aman, nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Perkenalkan, saya Fanti Juliarsi Eskom, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu. Sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 15 tahun 2023 pada BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah, telah membangun aksi perubahan pengelolaan opini dan aspirasi publik berbasis komunitas di Kota Palu, menuju Palu Mantap Akses Informasi Bergerak Cepat. Penerapan Palu Mantap Akses Informasi Bergerak Cepat adalah langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Mengembangkan komunitas online dan offline yang peduli terhadap isu-isu kota dan berbasis teknologi adalah cara yang efektif untuk menggalang dukungan, mengedukasi masyarakat, dan mengelola opini publik. Dengan latar belakang ini, Palu Mantap Akses Informasi Bergerak Cepat adalah gagasan yang relevan dan penting untuk diterapkan di Kota Palu. Gagasan ini akan memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengelola opini dan aspirasi publik, sehingga menciptakan kota yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu adalah terwujudnya masyarakat Kota Palu yang informatif berbasis teknologi informasi. Oleh karenanya, Diskominfo Kota Palu mempunyai tanggung jawab pengelolaan dan memberikan layanan informasi publik secara optimal. Laporan implementasi aksi perubahan ini meliputi tujuan jangka pendek yang terdiri dari milestone pertama, pembentukan tim efektif. Kegiatannya adalah konsultasi dengan mentor, kemudian melaksanakan rapat tim kerja, pembuatan SK, dan serta menyusun draft SK tim. Selanjutnya, SK tim efektif yang sudah dibuat akan disahkan oleh mentor, lalu dibagikan ke tim kerja serta membagi tugas tim kerja. Kemudian, koordinasi dengan stakeholder internal, mendiskusikan konten podcast series yang akan dikelola. Selanjutnya, koordinasi dengan stakeholder eksternal, diantaranya adalah Wali Kota Palu, Wakil Wali Kota Palu, Sekretaris Daerah Kota Palu, Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Publik Kementerian Kominfo, Direktur Pengelola Media Kementerian Kominfo, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Komisi C DPR Kota Palu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palu. Milestone kedua, melakukan survei kebutuhan komunitas terkait akses informasi. Kegiatannya adalah membuat elektronik survei kebutuhan komunitas terkait akses informasi. Yang kedua, mengirimkan link survei kebutuhan pada komunitas. Yang ketiga, mengelola data survei. Keempat, membuat laporan survei. Milestone ketiga, melaksanakan program aksi pembinaan melalui forum diskusi, pengelolaan opini dan aspirasi publik berbasis komunitas di Kota Palu. Tahapannya meliputi membuat ide konsep podcast. Pertama adalah penentuan tema podcast, narasumber, tempat, dan waktu, serta membuat skrip podcast.
penyusunan rencana episode, dan menyebarluaskan undangan. Menyiapkan peralatan dan berangkat lunak dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2023 bertempat di Taman Nasional. Podcast dan penyuntingan audio terlaksana sebanyak 7 kali, antara lain podcast padat karya Kelurahan Lolu Utara, podcast padat karya Kelurahan Nunu, podcast komunitas petani kemiri di Wentumbu, Kawatuna, podcast komunitas Bank Sampah Kabelo Tapura, podcast Komisi Penanggulangan AIDS Kota Palu, podcast komunitas literasi, dan podcast Satgas Stunting. Membuat berita acara podcast, opini dan aspirasi tersimpan dalam dokumen yang nantinya bisa disalurkan dalam proses musrembang. Menyebarluaskan opini dan aspirasi melalui podcast dan media sosial. Milestone keempat, diseminasi dan promosi program pengelolaan opini dan aspirasi publik berbasis komunitas di Kota Palu. Website Palu Kota, kegiatan ini terpublis melalui media cetak dan media online mercusuar, media online Tribun Palu, media online Seraya ID, website info publik Kementerian Kominfo, Kominfo Newsroom, GPR TV, Kementerian Kominfo. Kegiatannya adalah evaluasi media informasi komunikasi. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat dapat mengakses informasi melalui media sosial. Milestone kelima, MOU pertukaran konten dengan pemerintah pusat. Setelah draft MOU dibuat, maka selanjutnya MOU akan dilegalisasi. Selanjutnya, kami tim efektif melegalisasi MOU dengan pemerintah pusat, tepatnya di Kota Surabaya, bertepatan dengan kegiatan Anugerah Media Humas. Setelah MOU telah dilegalisasi, dilaporkan ke bagian pemerintahan untuk diasistensi. Milestone ke-6, evaluasi jangka pendek. Kegiatannya meliputi membuat kuesioner manfaat aksi perubahan jangka pendek menggunakan Google Form e-kuesioner. Instrumen kuesioner dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian mengirimkan kuesioner kepada komunitas KIM dan stakeholder lainnya. Hasil evaluasi dan tindak lanjut dapat dilihat sebagai berikut. Saya Wali Kota Palu menyampaikan kepada kita bahwa saya akan memberikan dukungan yang baik terhadap inovasi ini dan mendorong serta memastikan bahwa inovasi ini berjalan dengan efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kota Palu dalam inovasi yang akan dihadirkan oleh Ibu Fanti Juliarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asindro Utama, Direktur Tata Kelola dan Kementerian Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, mendukung aksi perubahan kinerja organisasi dari Ibu Fanti Juliarsi, Kepala Bidang IKP tentang pengelolaan opini dan aspirasi publik berbasis komunitas di Kota Palu. Saya Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, mendukung sepenuhnya aksi perubahan kinerja organisasi Fanti Juliarsi, Kabid IKP tentang pengelolaan opini dan aspirasi publik berbasis komunitas. Setelah melihat dan menyimak sekaligus menganalisa proyek perubahan dari atas nama Fanti Juliarsi yang merupakan pegawai pejabat di Dinas Kominfo Kota Palu, di mana beliau mengangkat judul adalah bagaimana upaya opini dan aspirasi publik itu benar-benar berbasis komunitas. Nah, ini kalau saya lihat latar belakangnya, ini benar-benar ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang tersumbat yang berasal dari masukan atau aspirasi masyarakat yang belum mengalir atau belum tersalurkan dengan baik. Semoga ini bisa diteruskan dan menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah di Kota Palu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.